Buntut dari penangkapan Gatot Brajamusti di sebuah hotel di wilayah Mataram, Lombok beberapa waktu lalu terkait dugaan penggunaan narkoba berbuntut pada sejumlah penggeledahan di rumah Gatot, kantor Parvi hingga padepokannya di Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat. Selain hewan dilindungi, polisi juga menemukan senjata api beserta amunisinya dan yang cukup mengejutkan adalah adanya narkoba jenis syabu di sebagian tempat yang digeledah polisi. Kebetulan atau tidak, penangkapan Gatot ini seolah menjadi awal dari terkuaknya borok yang dilakukan oleh Gatot yang terkenal sebagai penasehat spiritual di kalangan artis itu. Tak ayal bayang-bayang hukuman seumur hidup dan bahkan hukuman mati pun menghantui dirinya. Betul bahwasannya yang kita temukan terakhir di berangkas itu sekitar 17,6 gram 06 gram serbuk putih itu ternyata memang sabu positif. Pokoknya dari 3 tempat itu positif sabu. Memang ada beberapa ya yang masih didalami kandungannya, misalnya ada yang serbuk coklat, kemudian ada yang seperti cerutu dan lain-lainnya ya. Malamnya langsung ke daerah Cisaat, Sukabumi ya, melakukan penggeledahan di padepokannya yang saat ini saya belum ketemu untuk hasilnya apa. Oke, terkait dengan senpi dan amunisi yang ilegal tentunya yang bersangkutan kita kenakan Undang-Undang Nomor 12 DRT tahun 1951 terkait dengan kepemilikan senpi ilegal dan amunisi ilegal. Ayat 1-nya itu ancaman pidananya hukuman mati dan atau pidana penjara seumur hidup dan atau pidana penjara setinggi-tingginya 20 tahun. Karena kita maunya clear saja bahwa ini tuduhan tersangkut apa gitu. Kalau tersangkut kepada tuduhan narkotik tersebut, ini sudah clean gitu. Tapi kalau kemudian dibawa kaset-kaset CD-CD dan sebagainya, ini kami pertanyakan sebenarnya. Ya tapi kami menghormati mungkin apa ada pengembangan atau apa gitu. Tapi yang pasti saat ini ya ternyata terang benderang ya, tidak ada apa-apa yang ditemukan di sini. Iya, buat kami gini ya, Gatot mau dihukum berapa tahun pun itu tidak menjadi masalah buat kami. Hukum harus ditegakkan, apapun itu, siapapun dia. Artinya apa? Ada ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati, mekanisme hukumnya dijalankan, yang penting sesuai dengan koridor. Kami mendukung saja, gitu loh, support apapun yang dibutuhkan oleh Polda, Mabes Polri, BNN, klien kami akan support, akan memberikan informasi yang valid. Sampai saat ini, Gatot menjadi tahanan titipan di Polres Jakarta Selatan. Sementara Reza yang saat penangkapan juga berada di dalam hotel yang sama dengan guru spiritualnya itu, sudah bisa kembali ke pangkuan keluarganya di Jakarta. Namun Reza masih harus bolak-balik Jakarta Mataram guna menjalani proses rehabilitasi dan konseling di Mataram, Lombok. Lantas, benarkah kembalinya Reza ke pangkuan keluarganya ini menguak luka lama sang ayah yang sejak awal tidak pernah menyetujui Reza berada di padepokan yang dipimpin Gatot Brajamusti? Dia ini orang yang taat agama, orang yang mau belajar agama, dan dia mau menyelesaikan dari semua persoalan itu di agama ada, itu artinya. Kenapa dia potong kompas? Ada orang mungkin yang bisa memberikan pencerahan, ketemulah si ini gitu. Saya ini orang tuanya, saya mendidik mereka yang membiayai semua sampai sekarang. Jadi, yuk bayangin lah, kalau you punya anak yang disayangi dan dia pertama, dan dia menjadi harapan kita, ya saya bangga. Dia punya prestasi di sekolah, dia punya prestasi, dia punya hobi, itu saya bangga. Cuman di balik itu memang cobaan di dalam kehidupan ini, ya itu adanya seperti hal sekali. Saya harus terima ini masalah. Cuman kan saya tidak mau dong bahwa ini persoalan orang yang membuat ini mesti dia juga kena, ada hukumannya buat dia. Dunia akhirat saya nggak rela ini. Sebetulnya hanya tinggal bagaimana menghilangkan dia punya image tentang Gatot yang dia menurut dia ini segala-galanya. Ini pengaruh yang luar biasa. Dan saya tidak ada takut sedikit pun. Ya bebas ya, dia itu bukan tahanan. Reza itu orang lepas seperti biasa. Yang penting jadwal konselingnya dan rehabnya harus dipatuhi, itu aja. Reza tinggal dengan keluarga beserta anak-anaknya dan kondisinya baik-baik saja. Artinya kondisi yang memang normal. Tidak ada menunjukkan gejala-gejala seperti orang ketergantungan obat atau dia katakan sakau, tidak pernah ada.
Imbas dari tertangkapnya Gatot Brajamusti oleh pihak kepolisian ini ternyata membongkar bagaimana aktivitas yang selama ini diduga dijalani Brajamusti di padepokannya. Artis cantik Elma Theana memang memilih pergi meninggalkan padepokan lantaran telah mencium tindakan yang menyimpang yang dilakukan oleh guru spiritualnya itu. Tak hanya dibuat jauh dari keluarga, Elma juga tak bisa mendampingi putri sematawayangnya tumbuh di usia emasnya. Namun penyesalan memang selalu datang terlambat. Hingga detik ini, Elma tak henti-hentinya meminta maaf pada putrinya itu karena pernah menelantarkan dirinya di umur yang masih sangat kecil. Tapi apa yang membuat Elma tak mengajak Reza untuk pergi meninggalkan Gatot Brajamusti kala itu? Benarkah harta Elma pun sampai habis-habisan saat berada di padepokan? Pada saat di sana saya jadi melupakan semuanya, lupa keluarga, lupa anak, lupa temen. Pokoknya saya punya dunia sendiri. Itu yang kekecewaan sampai sekarang yang tidak bisa saya lupakan ya. Jadi memang saya selama di sana itu saya kehilangan banyak waktu untuk anak saya, terutama karena anak saya cuma satu-satunya perempuan, pada saat itu juga umurnya 3 tahun gitu kan. Jadi sampai sekarang saya masih menyesali kehilangan masa kecil anak saya gitu. Ya kalau misalnya ingat ya, saya nggak pernah berhenti untuk minta maaf sama anak saya. Selalu minta maaf, ngejual ini untuk bisa bertahan hidup di sana gitu. Setelah kisah penyesalan Elma Theana yang berujung pada permohonan maaf pada Ananda tercinta itu, kini kisah tentang keseruan Giorgino dan Angela di lokasi syuting seperti apa ketika keduanya mendapat tantangan makan marshmallow hingga memenuhi mulutnya. Temukan jawabannya hanya di Intense. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Dan inilah kisah cinta Giorgino Abraham dan Angela yang memanfaatkan waktu berduaan di sela-sela break syuting sinetron Anugerah Cinta. Lalu, seperti apa keseruan mereka ketika bermain cabai bani atau makan marshmallow sampai penuh di mulut? Lantas, bagaimana pula isi kamar kos Gio yang ternyata tidak jauh dari lokasi syuting?